I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Anggota kelompok 2. Elastisitas penawaran. Ukuran tingkat respon kuantitas yang ditawarkan terhadap perubahan harga suatu barang ataupun jasa. Menurut teori sendiri, dasar ekonomi, penawaran barang atau jasa berkurang saat harganya naik. Tetapi saat harganya menurun, penawaran terhadap barang ataupun jasa tersebut itu bertambah. Di sini saya akan menjelaskan rumus dari elastisitas penawaran. Di sini elastisitas penawaran sendiri memiliki 2 komponen, yaitu komponen Q dan komponen P. Komponen Q di sini adalah quantity atau kuantitas suatu barang, kemudian untuk P sendiri yaitu price atau harga dari suatu barang. Kemudian di sini terdapat 4 rumus, tetapi saya akan menjelaskan rumus yang pertama dimulai dari rumus yang D. Di sini bisa kita lihat ES atau elasticity of supply memiliki rumus berbunyi Q1 dikurangi Q per P1 dikurangi P dikali P per Q. Di sini maksudnya adalah quantity tahun sekarang dikurangi dengan quantity tahun sebelumnya, kemudian dibagi dengan harga tahun sekarang dikurangi dengan harga tahun sebelumnya, kemudian dikalikan dengan harga tahun sebelum dan dibagi dengan quantity tahun sebelumnya. Jadi kita menggunakan rumus yang pada poin D sebagai patokan untuk rumus-rumus yang lainnya nanti. Kemudian di sini selanjutnya saya akan menjelaskan rumus dari poin A hingga C. Kita mulai dari rumus yang poin A. Di sini ada elastisitas of supply sama dengan persentase delta Q dibagi dengan persentase delta P. Persentase delta Q ini didapat dari rumus yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu poin D. Delta Q ini adalah hasil dari quantity tahun sekarang dikurangi dengan quantity tahun sebelumnya, menghasilkan delta Q, kemudian dibagi dengan delta P, yaitu harga tahun sekarang dikurangi dengan tahun sebelumnya. Jika sudah dihitung nanti, hasilnya akan diubah menjadi persentase, maka hasil dari rumus yang pertama seperti itu. Kemudian poin yang B atau poin kedua yaitu elastisitas of supply sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Ini sebenarnya juga sama dengan rumus yang D tadi, hanya saja di sini bentuk dari Q1 dikurangi Q per P1 dikurangi P disingkat menjadi delta Q dan delta P. Kemudian di sini ada poin C atau poin ketiga yaitu Q aksen dikali P dikali P dibagi Q. Di sini Q aksen didapat dari quantity tahun sekarang dikurangi dengan quantity tahun sebelumnya, kemudian dikali dengan price harga tahun sebelum, kemudian dikalikan dengan harga tahun sebelumnya dan dibagi dengan quantity tahun sebelumnya. Hukum penawaran berbunyi, ketika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat. Jadi contohnya jika sebuah perusahaan memiliki produk tas dan tas itu sangat diminati oleh konsumen, walaupun harganya yang mereka tawarkan naik suatu hari nanti, namun konsumen yang minat terhadap tas tersebut tetap naik dan masih banyak diminati. Selanjutnya saya akan membahas tentang faktor-faktor yang menentukan elastisitas harga. Yang pertama, tingkat substitusi. Makin sulit mencari substitusi suatu barang, maka semakin inelastis. Contohnya seperti beras. Yang kedua, jumlah pemakai. Makin banyak pemakai, permintaan akan suatu barang semakin elastis. Contohnya seperti beras. Beras merupakan makanan pokok orang Indonesia. Semakin pokok suatu barang, semakin elastisitas permintaannya. Yang ketiga, jangka waktu. Jika waktu yang dikeluarkan untuk mempertimbangkan suatu pembelian semakin lama, berarti elastisitas permintaannya semakin tinggi. Yang terakhir, proporsi kenaikan harga. Bila proporsi tersebut besar, permintaan cenderung lebih elastis. Di sini saya akan membahas tentang kurva elastisitas permintaan. Di gambar yang pertama itu adalah inelastis sempurna. Penawaran ini terjadi apabila perubahan harga yang terjadi tidak ada pengaruhnya terhadap jumlah penawaran. Kurvanya sejajar dengan sumbu P dan dituliskan dengan elastisitas penawaran sama dengan 0. Yang kedua adalah inelastis. Penawaran ini terjadi jika perubahan harga kurang dari 1 sehingga dapat berpengaruh terhadap perubahan penawaran.
dan digambarkan dengan E kurang dari 1. Gambar yang ketiga adalah unitary elastis. Penawaran ini terjadi jika perubahan harga sebanding dengan perubahan jumlah penawaran dan dituliskan dengan E sama dengan 1. Yang gambar keempat adalah elastis. Penawaran elastis terjadi jika perubahan harga diikuti dengan jumlah penawaran yang lebih besar, sehingga ditulis dengan E lebih dari 1. Yang kelima ada gambar elastis sempurna. Penawaran tersebut terjadi jika perubahan penawaran tidak dipengaruhi sama sekali oleh perubahan yang terjadi pada harga, sehingga kurva penawarannya akan sejajar dengan sumbuki. Elastisitas sempurna dilambangkan dengan elastisitas penawaran sama dengan tak terhingga. Untuk faktor penentu elastisitas penawaran sendiri, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran ada sebagai berikut. 1. Lamanya produksi. 2. Ketersediaan stok. 3. Fleksibilitas proses produksi. 4. Hambatan masuk pasar. 5. Sifat barang. Dan terakhir, keenam adalah mobilitas faktor produksi. Baik, di sini saya akan memberikan contoh soal tentang elastisitas penawaran. Pada saat harga 10.000, jumlah sayuran yang ditawarkan adalah 100 buah. Namun, ketika harganya turun menjadi 5.000, jumlah sayuran yang ditawarkan sebanyak 50 buah. Berapakah tingkat elastisitas penawarannya? Oke, kita akan menjawab dari pertanyaan berikut ini. Diketahui delta quantity sama dengan 100 buah kurangi 50 buah. Delta price sama dengan 10.000 dikurangi 5.000 sama dengan 5.000. Price-nya sama dengan 10.000, quantity 100 buah. Maka elasticity of supply atau ES sama dengan delta Q per delta price kali price per quantity. ES sama dengan 50 per 5.000 kali 10.000 per 100. Nah, kita akan menyederhanakan saja. Jadinya 2 per 2. Nah, 2 per 2 dibagi jadi 1. Jadi penawaran sayuran tersebut bersifat unitary elasticity. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wearing that thing. Bitches on my line, and you know